Innal hamdalillah nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Para jamaah salat zuhur yang berbahagia, segala puji bagi Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, yang telah menciptakan kita dan mentakdirkan kita menjadi umat Rasulullah SAW. Satu kebahagiaan, satu karunia yang tidak bisa diukur oleh apapun, karena nikmat iman, nikmat Islam ini adalah anugerah terbesar dalam kehidupan kita. Saya diberi tema oleh panitia untuk dalam kultum ini memperbincangkan atau sedikit banyak mengulas tentang pengaruh puasa terhadap kepribadian seorang muslim. Tema ini sebenarnya sangat berat bagi saya, karena apakah saya yang sudah sekian puluh tahun berpuasa, puasa saya mampu untuk membentuk jati diri saya sebagai seorang muslim yang kafah. Namun karena diberi amanah itu, saya ya akan membahas sebisa saya. Ibu bapak sekalian, saya menempatkan hidayah sebagai satu yang paling fundamental yang Allah berikan kepada kita. Karena dengan hidayah inilah kemudian menggerakkan iman dan Islam kita, yang salah satu rukun Islam itu adalah puasa. Jadi yang menggerakkan kita semua, saudara-saudara, termasuk hadir di majelis sholat duhur dan kultum ini, itu tentu adalah panggilan iman. Yang bagian dari pengejawantahan, ya, implementasi dari iman itu adalah melaksanakan rukun Islam. Salah satu rukun Islam itu adalah selain sholat yang sedang kita laksanakan, juga puasa. Nah, bagaimana puasa membentuk kepribadian? Mengapa ada instrumen puasa? Kenapa tidak cukup hanya sholat? Kan begitu pertanyaannya. Mengapa menjadi pilar, menjadi rukun Islam itu harus ada puasa? Dan tentu secara syariah kita tahu bahwa ada perbedaan mendasar antara rukun Islam yang 5, mulai dari syahadat, satu deklarasi, satu ikrar, ya, yang kemudian dilanjutkan dengan puasa, dilanjutkan dengan sholat. Gitu. Kemudian bagi yang mampu secara ekonomi diwajibkan dengan zakat, ya. Ada zakat mal tentunya, dan ada zakat fitrah bagi yang pada saat menjelang Idul Fitri itu memiliki kemampuan untuk berzakat. Kemudian ada puasa, ya.
ada haji yang karakteristiknya bagi orang yang mampu secara fisik dan ekonomi sehingga bisa berangkat naik haji. Kecuali sekarang ada constraint waktu. Jadi walaupun punya duit sehat, tidak bisa berangkat, harus nunggu 30 tahun atau 37 tahun sekarang. Nah, puasa ini sangat spesifik karena di dalamnya adalah kita diminta untuk menahan diri. Dan latihannya 30 hari kurang lebih ya, bisa 29 bisa 30, tapi yang jelas 31 ya. Tidak 28 juga ya. Diminta secara terus menerus. Jadi memang dilatih kita untuk mampu menahan diri. Prakteknya tidak mudah ini Bapak Ibu sekalian ya. Dalam konteks menahan diri yang sifatnya syariah gitu, artinya tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan bagi yang sudah berkeluarga sah. Dalam konteks syariah ini barangkali hampir semua kita insya Allah sama bisa ya. Bahkan anak-anak kita yang umurnya kadang TK sudah diajari setengah hari, SD kelas 1, kelas 2 sudah bisa full. Itu sudah bisa berarti kan. Nah, tapi ada yang jauh lebih esensi. Walaupun ini tahapan yang harus dilalui, karena di situ adalah proses pembelajaran menahan secara fisik. Itu lapar itu bisa ditahan, gitu kan. Dan prakteknya sebenarnya kalau kita nggak sahur pun juga, ya nggak apa-apa juga, kuat juga, nggak mungkin pingsan juga. Kecuali lari 10 km gitu. Maraton mungkin pingsan ya. Tapi kalau nggak sahur aja kan nggak pingsan ya Pak Arif ya. Nggak pingsan. Saya 2 hari yang lalu itu pas sahurnya air putih sama jus aja itu ya. Bukan karena sok-sokan, tapi memang karena habis bangun tidur lagi ya. Jadi akhirnya tanggung. Tapi sehat juga itu. Artinya nothing problem, tidak ada sesuatu yang istimewa kan sebenarnya. Orang puasa kalau hanya fisik gitu ya, artinya sangat mudah dilakukan. Kalau enggak, walaupun harus dilatih gitu, walaupun harus dilatih. Nah, yang lebih esensi sebenarnya, saya juga belum tentu bisa Bapak Ibu sekalian, tapi karena kita sedang memperbincangkan ini kan meningkatkan derajat puasa kita dari level 1 ke level 2 ke level 3 kan begitu. Jadi menahan diri dari hal-hal semuanya yang sebenarnya itu bisa jadi kalau hukumnya mubah ya. Makan minum itu kalau tidak puasa kan mubah. Jadi ini harusnya akan dilarang, apalagi yang haram, ya kan ini yang juga tidak mudah bagi kita. Ya, tapi puasa ini harusnya melatih itu menurut saya yang pertama, sehingga derajat kita naik dari latihan puasa fisik kepada latihan yang lebih spiritual, yang lebih berdimensi rohani, menahan dari hal-hal yang diharamkan, menahan dari keinginan yang tidak mendekatkan kepada Allah, kan begitu. Keinginan yang tidak memberikan manfaat lebih besar. Misalnya Bapak Ibu punya duitnya halal, misalnya dari gaji terus beli baju, terus agak bermewah-mewah misalnya, kan juga
dalam konteks ini kita harus menahan puasa gitu. Bukan tidak boleh beli baju lebaran yang bagus, boleh juga. Cuma bermewah-mewah ini harus ditahan. Nah, dimensi ini yang sebenarnya dilatih di puasa sampai pada level yang kalau sesuatu itu tidak mendekatkan kepada Allah, ya harusnya kita hindari, kan begitu. Kalau sesuatu itu membawa mudarat kepada teman kita, sahabat kita, ya harusnya kita termasuk orang yang ikut membantu, melindungi misalnya, dan seterusnya. Sehingga dimensi puasa ini akan mengantarkan kita kepada pribadi muslim ya, yang bukan hanya sehat secara fisik karena dengan puasa, tapi secara mental spiritual kita sehat. Dan puasa juga mengajarkan untuk berbagi. Jadi dimensi puasa itu salah satunya adalah bagaimana kita setelah mampu menahan diri dari makan minum, kita kemudian memiliki kepedulian. Kita aja yang gak makan sehari kayak gini ya, apalagi orang-orang miskin misalnya, orang-orang duafa yang sebenarnya bukan karena dia tidak mau berusaha, Bapak Ibu sekalian, tapi karena secara struktural, kalau dalam teori itu dia memang tidak punya akses yang cukup untuk bisa bekerja dengan kehidupan yang layak. Ya, jadi kita yang bekerja ini alhamdulillah ya, patut kita syukuri, bekerja di sektor formal, punya gaji tetap ya. Sementara ada saudara-saudara kita yang bukan tidak mau bekerja gitu. Tapi secara struktural itu mereka sulit untuk mengakses sumber-sumber pekerjaan yang layak gitu. Nah, karena itu kemudian dimensi kita lewat puasa ini diminta untuk punya kepedulian sosial. Karena itu menurut hemat saya, dimensi puasa itu selain kepada diri mampu menahan, juga dia harus memberikan dampak pada kesalehan sosial. Ini terminologi yang sering dipakai. Jadi pada level yang lebih tinggi, kalau kita puasa tapi tidak meningkat kesolehan sosial kita, ya kurang makna puasanya gitu. Jadi kalau empati kita kurang, ada sahabat kita, ada saudara kita, jelas kekurangan, jelas terlilit hutang, jelas untuk makan saja tidak punya, kemudian kita ada berlebih dan sambat ke kita, kok kita tidak peduli? Ini kita harus introspeksi, termasuk saya maksudnya. Apakah secara ruhiyah puasa kita itu sudah berdampak sebenarnya? Nah, kalau kemudian ibadah puasa kita berdimensi pada kesalehan sosial, maka ini sebenarnya derajat takwa yang diamanahkan bagi orang-orang yang berpuasa, yang kalau berpuasa dengan mematuhi syariat dan juga meningkat derajatnya sampai pada level-level yang sifatnya rohani, ruhiyah spiritualnya makin terasa, itu maka pasti bertakwa. Ada banyak ayat yang menyatakan salah satu ciri orang bertakwa itu adalah menafkahkan hartanya fisarro witaro, dalam keadaan lapang maupun sempit. Jadi orang bertakwa yang diamanahkan oleh puasa itu harus keluar kesalehan sosial, termasuk saya. Jadi ini termasuk evaluasi kepada saya, apakah kesolehan saya meningkat. Selain tentu tarawihnya, qiyamul lailnya oke, ngaji Qur'annya makin banyak, zikirnya makin banyak, itu oke menurut saya Bapak Ibu ya. Tapi kita harusnya meningkat dari hanya sekedar mengejar mengejar pahala ya. Itu is oke Bapak Ibu, sangat-sangat baik, bukan tidak baik. Tapi agregat dari itu harusnya menghadirkan pribadi muslim yang makin soleh secara sosial. Itu saya kira sudah banyak juga disampaikan bahwa salah satu amalan yang Allah sangat cintai itu adalah orang yang banyak bersedekah.
Bukan sholat untuk dirinya kita, puasa untuk diri kita, ya, tapi zakat dan sedekah itu untuk hamba-hamba Allah, ya, yang Allah sangat cinta. Allah hadir pada orang-orang yang duafa itu, sehingga ketika menyantuni kita, maka amalan itu termasuk yang disayangi oleh Allah. Ada banyak cerita, Bapak Ibu sekalian. Saya mengambil satu saja karena waktunya terbatas. Saya bukan ahlinya, cuma saya suka mendengarkannya. Jadi sama dengan Bapak Ibu sekalian. Ada sebuah kisah itu pada saat pelaksanaan ibadah haji, itu ratusan ribu orang, bahkan juta barangkali, ya, karena Indonesia aja sudah 200.000, ya, mungkin ratusan ribu. Ada dua malaikat katanya berbisik-bisik gitu, ya. Ini dari sekian banyak ini kayaknya nggak ada yang mabrur gitu. Nggak ada yang mabrur, ya. Mungkin hajinya tidak bersih sebersih-bersihnya barangkali, ya, seperti kita lah, ya. Sehingga nggak ada yang diterima, nggak ada yang mabrur gitu, di catatannya, ya. Kemudian salah satu malaikat berkata, mungkin redaksinya tidak pas, ya, tapi message yang sampai mudah-mudahan bisa saya sampaikan. Ternyata ada satu malaikat bilang, ternyata yang semua ini tidak mabrur menjadi mabrur hanya gara-gara satu orang yang tidak sedang haji, ya. Tapi tidak haji bisa diganjar haji mabrur dan menjadi asbab mabrurnya orang haji yang ratusan itu, ya. Nah, seseorang yang bermimpi atau mendapat ilham ini, karena mungkin seorang sufi, seorang yang soleh, yang sangat dekat dengan Allah, ingin tahu siapa ini gitu. Siapa yang menyebabkan amalan jemaah haji yang tidak mabrur menjadi mabrur. Lalu ditunjukkan dalam mimpinya atau dalam isyarahnya itu, orangnya ini, rumahnya di sini, ciri-cirinya ini, dan seterusnya. Lalu seorang alim ini, seorang soleh ini tidak pulang dia setelah haji, mencari jejak. Kalau sekarang jejak digital pakai Google Map bisa, ya Pak, ya. Kalau dulu kan pakai isyarah-isyarahnya ini dan seterusnya. Sampai ketemulah seseorang itu, ya. Singkat cerita, ketuk pintu, diterima, kemudian disampaikan, saya kok mendapat isyarah seperti ini, dan isyarah itu adalah Anda yang menjadi asbab dari diterimanya haji seluruh orang yang sedang haji tahun ini. Si fulan ini menjawab, saya tidak punya amalan apa-apa, hanya mungkin amalan ini yang menyebabkan. Amalan apa gerangan itu? Ternyata si fulan ini, Bapak Ibu sekalian, sudah niat haji, uangnya udah terkumpul nih, udah istilah kalau di sini tinggal pelunasan lah, ya, gitu. Untuk tinggal dibayarkan, tapi belum dibayarkan. Gitu. Mengapa tidak dibayarkan? Ada kisahnya. Jadi saat itu istrinya lagi hamil. Hamil mencium bau makanan yang enak, ya. Kalau kita yang enak, Pak Hakim kan
bau sate gulai kan gitu Pak Hakim ya, dari sebelah gitu kan langsung baunya kan gitu langsung. Wah, sopirnya masak gulai kan gitu. Karena saya suka gulai dulu gitu, sekarang mengurangi sudah. Istrinya, Mas saya, kalau bahasa Jawa ya Mas, kalau bahasa sana enggak tahu saya. Mas saya kok puingin sekali nih baunya masakan. Kebetulan istrinya hamil. Kalau hamil kan mesti dituruti ya Pak Hakim. Ya Mas Fajar ya, mesti dituruti ya. Saya punya pengalaman soalnya ya berkaitan dengan itu. Jadi dicarilah sumber ini. Mungkin beberapa menit lagi ya Bapak Ibu. Dicarilah sumber makanan ini, gitu. Oh ternyata di rumah tetangganya mungkin beberapa rumah, tapi terdengar. Pergilah ke situ. Ya. Di singkat cerita, tok masuk gitu. Ada apa gerangan? Disampaikanlah bahwa istri saya hamil, istri saya membau makanan yang lezat menurut beliau, gitu. Dan itu setelah saya telusuri keluar dari rumah ini. Bolehkah saya minta sedikit makanan untuk istri saya yang lagi hamil? Jawaban dari keluarga ini Bapak Ibu adalah makanan itu halal bagi kami, tapi haram, tidak boleh bagi bapak dan istri. Loh kok bisa, kan harusnya halal bisa dua-duanya gitu. Ternyata yang dimasak itu Bapak Ibu sekalian itu adalah bangkai. Saking nggak punyanya duit, saking nggak punyanya yang dimasak. Kalau Bapak Ibu kan masih bisa, ya kan, bisa masak sate gulai gitu kan, masak minimal ya pindang digoreng, dipenyet kan enak ya Mas Fajar ya, nah, kan? Gitu. Ini saking nggak punyanya Bapak Ibu, sampai bangkai dimasak, gitu. Sehingga karena sudah berhari-hari nggak makan ini, sehingga menjadi halal. Kan kalau hukum madarat itu halal, gitu kan. Kalau sudah berhari-hari tidak makan dan menyebabkan kita nanti misalnya jadi sakit, yang haram pun boleh, tapi tidak boleh banyak-banyak, ya kan, namanya darurat. Sehingga dia bilang ini haram bagi kami, bagi Anda, tapi halal bagi kami. Begitu si fulan ini tahu ceritanya Bapak Ibu, pulang dia pamit pulang, kemudian bilang sama istrinya, kita nggak akan berangkat haji tahun ini. Kita akan belikan makanan sebanyak dan kita akan kasih duit ini kepada keluarga yang miskin tadi. Kira-kira saya belum bisa Bapak Ibu begitu barangkali. Mudah-mudahan Pak Hakim bisa ini ya kan gitu. Artinya Bapak Ibu sekalian, level kesalehan sosialnya melewati batas mabrurnya haji Bapak Ibu. Ya. Jadi level kesalehan sosialnya ini, empatinya itu melewati batas kesalehan haji mabrur yang tahu kita semua tidak ada balasan bagi haji mabrur kecuali surga. Ini tidak perlu haji, tapi karena hatinya, ya hatinya bersih, spiritnya membantu orang lain, maka dia diganjar. Bukan hanya untuk dirinya Bapak Ibu, bisa mensyafaati orang yang haji sekian ratus ribu, ya, yang mungkin tidak khusyuk, mungkin ya ada batal-batalnya, rukunnya barangkali kurang, mungkin juga macam-macamnya kurang, ya. Mungkin ada pamer-pamernya karena haji lah, macam-macam yang menyebabkan tidak mabrur. Itu bisa disyafaati Bapak Ibu. Sehingga singkat cerita, mudah-mudahan ibadah puasa kita mengantarkan kita semua, saya Bapak Ibu sekalian, naik derajatnya dari sekedar berpuasa secara fisik menjadi meningkat pada tingkat spiritual rohanian puasa, yang ujungnya mudah-mudahan meningkat juga amal soleh kita, empati kita, rasa suka menolong kita, sabar kita, termasuk juga bekerja keras, rajin, dan semuanya ini adalah agregat semua dari seorang muslim yang kalau ibadah-ibadah syar'inya ini baik, harapan kita semua akan berdampak pada keberadaan kita, keberadaan muslim yang bukan hanya berdimensi secara ilahiyah karena kegiatan-kegiatan
ibadah kita, tapi berdampak pada aspek sosial termasuk pekerjaan kita. Terima kasih, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.